Halo semuanya, gimana kabar kalian cuy? Kembali lagi bersama gua Adol di sini di tempat yang penuh teka-teki dan sangat dirahasiakan. Kali ini gua akan membahas alur cerita film Train to Busan yang dimana film ini sudah nggak asing lagi bagi kalian para pecinta film Korea. Oke guys, tanpa perlu berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke alur ceritanya. Let's go. Film diawali dengan sekelompok orang yang sedang menyemprotkan cairan disinfektan di sebuah jalur pelintasan menuju Danau Jinyang. Lalu tiba-tiba ada om-om yang marah-marah ketika mobilnya disemprotkan cairan oleh orang-orang tersebut. Lalu orang-orang itu pun menjelaskan bahwa ada terjadi kebocoran bahan kimia dari sebuah fasilitas perusahaan bernama Biotech. Lalu setelah itu, mereka melakukan pembersihan terhadap mobil tersebut. Kemudian, si om-om itu pun melanjutkan perjalanannya. Saat di tengah perjalanan, ia tiba-tiba tidak sengaja menabrak seekor rusa. Dan kemudian ia pun keluar dari mobil dan melihat bahwa rusa itu telah mati. Ia pun kembali masuk ke mobil sambil kuku lutus bahwa hari ini adalah hari sialnya. Tiba-tiba tak lama setelah itu, rusa yang tadinya sudah mati kembali bangkit dengan keadaan mata berubah menjadi warna putih dan agak sedikit aneh. Scene kemudian berpindah ke seorang manajer keuangan di sebuah perusahaan. Orang itu bernama Sukwo atau kita panggil saja sebagai Om Wowo. Lalu ia pun melihat berita dan menunjukkan beberapa ikan mati secara misterius di Waduk Jinyang. Lalu ia memanggil anak buahnya untuk mengurus beberapa masalah perusahaan. Ia pun sempat menanyakan apa mainan kesukaan anak-anak zaman Kiwarik. Nah, ketika Om Wowo mau pulang, dia pun sempat mengangkat telepon dari mantan istrinya, yang saat itu menanyakan anaknya ingin pergi menuju Busan untuk menemui ibunya sendirian. Lalu pas Om Wowo sampai di rumah, ia pun mencoba berbicara kepada anaknya yang bernama Suan. Di sini anaknya yang ingin pergi menemui ibunya. Namun karena Om Wowo sedang banyak orderan dan banyak kesibukan, Om Wowo hanya bisa mengantar anaknya itu minggu depan. Om Wowo pun berusaha menghibur Suan yang sedang berulang tahun dengan memberikan hadiah berupa Nintendo Wii. Sayangnya, saat itu Suan hanya mau skin Epic Nana atau skin kolektor Angela cuy. Karena ia sudah mendapatkan hadiah Nintendo Wii saat merayakan hari anak. Selain itu, hanya ingin menemui ibunya saat ulang tahun. Suan tidak ingin Om Wowo terbebani atas keinginannya. Lalu Suan berniat pergi ke Busan menemui ibunya sendirian. Lalu setelah itu, ibunya memberikan rekaman Suan kepada Om Wowo. Dan saat itu, Om Wowo memutuskan mengantar Suan pagi-pagi agar siangnya ia bisa kembali bekerja. Ketika di perjalanan, Om Wowo dikejutkan dengan beberapa mobil pemadam kebakaran, ambulan yang pergi ke suatu tempat. Nampaknya, pada saat itu sedang terjadi sesuatu, karena ada sebuah gedung yang terbakar di sana. Sementara itu di stasiun kereta api, terlihat pramugari dan pramugara sedang mengarahkan penumpang untuk masuk ke gerbong kereta api. Di salah satu gerbong kereta, salah seorang wanita bernama Jin Hye ikut bersama tim baseball sekolahnya, yang saat itu hendak mengikuti pertandingan. Jin Hye yang menyukai pria bernama Yonggo ini pun mencoba merayunya. Namun sepertinya Yong saat ini tidak ingin pacaran dulu. Lalu ketika Om Wowo bersama anaknya yang saat ini sudah memasuki gerbong kereta, Om Wowo mendapat kabar dari anak buahnya bahwa saat ini ada penyerangan di kota Ansan. Tiba-tiba ada seseorang yang bertingkah aneh masuk ke dalam kereta tanpa sepengetahuan security yang ada di sana. Saat kereta berangkat, si security ini melihat ada keributan terjadi di sana. Dan tak lama setelah itu, ia pun diserang oleh seseorang. Sayangnya ketika hal itu terjadi, Om Wowo sudah tertidur dan hanya Suan yang melihat kejadian tersebut. Wanita yang tadi bertingkah aneh kini sedang berada di toilet.
Tampaknya kakinya sudah terkena virus dan ia mencoba ingin mengikatnya agar virus itu tidak menyebar ke seluruh tubuhnya. Sementara itu, ada satu penumpang menyadari ada seseorang aneh di dalam toilet, dan ia pun mengatakan hal itu ke salah satu pramugara. Ketika mereka mengeceknya, ternyata di dalam toilet itu ada seorang gembel sedang ketakutan sambil ngecapruk mengatakan bahwa semua orang sudah tewas. Melihat hal itu, Zuan mencoba pergi menuju toilet yang ada di gerbong selanjutnya. Di sana, ia bertemu dengan om-om yang badannya gede seperti Aderai. Om-om itu bernama Sang Hua, atau kita panggil saja Om Sang. Om Sang ini sedang menunggu istrinya di toilet. Karena istri Om Sang ini sedang hamil, Om Sang menyuruh Zuan untuk pergi ke toilet yang berada di gerbong selanjutnya. Dengan terpaksa, Zuan pun menuruti perkataan Om Sang. Di sisi lain, Om Wowo pun terbangun dari tidurnya karena mendapat telepon dari temannya. Temannya mengatakan bahwa kejadian yang ada di kota Ansan bukanlah serangan biasa, karena serangan itu kini terjadi di semua daerah lainnya. Mendengar hal itu, Om Wowo pun segera pergi mencari Zuan. Sementara itu, wanita yang tadi mengalami luka kini bertingkah sangat aneh. Salah satu mbak pramugari yang melihat wanita itu pun segera menolongnya. Tapi tiba-tiba, wanita aneh itu pun berubah menjadi zombie dan langsung menyerang si mbak pramugari. Seketika, si zombie pun mulai menyerang semua orang yang ada di gerbong itu. Ketika semua orang panik dan mulai melarikan diri ke arah gerbong depan, Om Wowo malah melanjutkan untuk mencari Zuan, hingga ia melihat para zombie yang mengamuk dan memangsa semua orang yang ada di sana. Melihat hal itu, Om Wowo pun pergi membawa Zuan dan berlari menuju gerbong depan. Di sisi lain, si Om Sang dan istrinya yang baru saja keluar dari toilet melihat seseorang yang sedang digigit oleh zombie. Ia pun segera menyuruh istrinya untuk pergi ke gerbong depan. Setelah ia melihat para zombie yang berada di gerbong belakang mulai berdatangan menghampirinya. Setelah mereka berdua hampir sampai di gerbong di mana seluruh orang yang masih selamat berada di sana, Om Wowo justru malah menutup pintu yang ada di gerbong itu. Untungnya mereka pun berhasil masuk ke dalam, dan Om Sang pun berhasil menutup pintu itu. Om Wowo menyuruh Om Sang untuk melepaskan pintu itu, karena zombie itu tidak tahu cara membuka pintu itu, dan mereka hanya melihat orang yang belum terinfeksi virus itu. Dengan cepat, istri Om Sang mulai menyiram kaca itu dengan air, dan menempelkan koran di kaca tersebut, supaya para zombie itu pun tidak melihat mereka di sana, dan cara itu pun berhasil. Om Sang saat itu merasa kesal kepada Om Wowo dan sempat membantainya, karena tadi ia mencoba menutup pintunya dan tidak membiarkan mereka berdua masuk. Namun istrinya menahannya, karena saat ini semua orang sedang merasakan ketakutan. Lalu Om Wowo mendapat telepon dari ibunya, yang menyuruh Om Wowo agar menjaga Zuan dengan sangat baik. Sepertinya ibu Om Wowo itu sudah terinfeksi virus zombie, dan mencoba mengatakan kata-kata terakhir kepada Om Wowo. Setelah teleponnya tertutup, Om Wowo hanya bisa terdiam ketika ia harus menerima kenyataan bahwa ibunya kini telah tiada. Ia tidak bisa mengatakan apapun ketika Zuan menanyakan tentang kabar neneknya itu. Tak lama setelah itu, Pak Masinis mengatakan kepada seluruh penumpang bahwa mereka tidak bisa berhenti di stasiun selanjutnya terkait situasi yang kini sedang terjadi di wilayah itu. Ketika mereka melewati stasiun Junan, orang-orang yang berada di luar berlarian ketakutan ketika para zombie itu menyerang mereka. Beberapa video kini telah diunggah ke YouTube, menunjukkan bahwa saat ini di beberapa kota telah terjadi serangan oleh para zombie. Untungnya, pemerintah menangani hal ini dengan sangat cepat, sehingga kota berhasil diamankan. Nampaknya, salah satu stasiun yang ada di Daejeon berhasil diamankan oleh pasukan militer, sehingga Pak Masinis berniat menghentikan keretanya di sana. Om Wowo pun mencoba menghubungi temannya yang ada di Daejeon. Temannya mengatakan bahwa para militer sedang mengkarantina kota Daejeon. Orang-orang luar akan dikarantina dan tidak diperbolehkan masuk begitu saja. Om Wowo menyuruh temannya agar memerintahkan seseorang untuk menjemput mereka berdua. Dengan imbalan, Om Wowo akan memberikan apapun yang diinginkan oleh temannya itu. Mendengar hal itu, temannya pun setuju dan menyuruh Om Wowo agar tidak keluar melalui gerbang utama dan pergi menuju stasiun utara.
Ketika mereka sampai di stasiun Daejeon, terlihat stasiun itu sangat sepi dan tidak ada satupun orang di sana. Ketika orang-orang turun dari kereta itu, ada bapak-bapak bernama Yongsu ini pun mengatakan kepada pemasinis bahwa kota Daejeon sekarang sedang dikarantina dan ia menyarankan agar pergi menuju ke kota Busan. Mendengar hal itu, pemasinis pun mengajak seluruh orang-orang agar kembali ke kereta untuk pergi menuju ke kota Busan. Saat orang-orang itu hendak keluar menuju gerbang utama, Om Wowo mengajak Suan untuk pergi menuju gerbang lain. Tapi si Gembel ini ingin ikut dengan Om Wowo karena mendengar percakapan Om Wowo bahwa orang lainnya akan dikarantina ketika melewati gerbang utama. Mendengar hal itu, Suan ingin mengajak orang lain untuk pergi bersama mereka. Namun Om Wowo melarangnya karena mereka harus mengurus diri mereka sendiri. Suan sangat sedih karena selama ini Om Wowo selalu mementingkan dirinya sendiri. Ia tidak pernah peduli dengan orang lain sehingga istrinya pergi meninggalkan Om Wowo. Ketika ada seorang tentara menghampirinya, Gembel itu pun mencoba menghampiri tentara tersebut. Sementara itu, Om Wowo menyuruh Suan agar tetap di sana dan ia pun pergi menemui tentara itu. Lalu di sisi lain, ketika orang-orang sudah mencapai gerbang utama, ternyata semua tentara yang ada di sana telah berubah menjadi zombie dan mengejar mereka. Orang-orang pun berusaha melarikan diri dari kejaran para zombie itu. Om Wowo kini menyadari bahwa seluruh tempat itu sudah dipenuhi zombie pun mencoba kembali secepat mungkin. Karena para zombie pun kini sudah berada di belakang Suan. Beruntung, Om Sang dan istrinya berhasil menyelamatkan Suan dan membawanya pergi dari sana. Om Sang dan anak-anak klub baseball itu berhasil menutup pintunya. Namun mereka kembali membukanya untuk menyelamatkan Om Wowo. Mereka mencoba menahan pintunya sembari menunggu Om Sang mengunci pintu tersebut. Sayangnya, ketika mereka berhasil mengunci pintunya, para zombie yang berada di sana terlalu banyak, sehingga kacanya pun pecah dan para zombie berhamburan keluar. Di sisi lain, Neng Jinhe menyuruh seluruh orang-orang agar cepat masuk ke dalam kereta, karena pemasinis akan segera menjalankan keretanya. Namun para zombie yang berada di atas mulai berjatuhan, sehingga Busang, Suan, dan nenek ini terpisah dengan orang-orang lainnya. Mereka bertiga masuk ke gerbong lain, bersamaan dengan si Gembel yang berhasil menyelamatkan diri. Om Yong pun menyuruh pramugara agar segera berangkat meninggalkan Om Wowo dan yang lainnya. Dengan terpaksa, si pramugara itu pun mengatakan kepada pemasinis bahwa semua orang sudah naik dan mereka harus segera berangkat. Sayangnya, saat Om Wowo dan yang lainnya sedang dalam perjalanan menuju ke kereta, teman-teman Yong diserang oleh para zombie. Mereka terpaksa meninggalkannya dan segera mengejar kereta yang saat itu sudah mulai berjalan. Meski Om Sang sempat tertinggal dan harus menghadapi para zombie itu, pada akhirnya mereka bertiga berhasil naik ke dalam kereta. Sementara itu, Bu Sang dan yang lainnya terjebak di tengah-tengah gerbong yang dipenuhi dengan para zombie. Namun, para zombie yang tidak mengetahui keberadaan mereka, Bu Sang menyuruh mereka semua masuk ke dalam toilet sambil menunggu bantuan datang. Lalu Om Sang mendapat kabar dari istrinya bahwa mereka saat ini berada di dalam toilet gerbong 13. Sementara Om Sang kini berada di gerbong nomor 9. Yong pun mengatakan bahwa orang-orang ini sedang berkumpul di dalam gerbong nomor 15 yang ada di belakang ruang pramugari. Mendengar hal itu, mereka bertiga berencana menerobos para zombie itu untuk menyelamatkan istrinya dan yang lainnya. Setelah itu, mereka akan pergi menuju gerbong 15 dan bertahan bersama orang-orang lainnya. Setelah mereka mempersiapkan diri, mereka pun mulai memasuki gerbong 10 dan menghajar para zombie yang ada di sana. Mereka sempat kesulitan melawan para zombie itu. Namun saat keretanya memasuki sebuah terowongan, para zombie itu berhenti menyerang mereka. Ternyata para zombie ini tidak bisa melihat dalam keadaan gelap, sehingga mereka dapat melewati gerbong 11 dan 12 dengan sangat mudah. Pada akhirnya, mereka berhasil menemukan Bu Sang dan Suan. Lalu mereka bersembunyi di dalam toilet lainnya, sambil menunggu terowongan selanjutnya.
Ketika kereta mulai memasuki terowongan, mereka pun segera menjalankan misi penyelamatan itu. Tapi karena di dalam gerbong 13 terlalu banyak zombie, Om Sang pun menyarankan untuk melewati para zombie itu dengan merangkak di atas penyimpanan tas. Ketika mereka semua berhasil melewati para zombie itu, tiba-tiba terowongannya pun habis, sehingga Om Wowo dan si gembel itu pun terjebak di tengah-tengah gerbong. Sayangnya, si gembel ini tidak sengaja menginjak kaleng minuman, sehingga para zombie pun mulai mengejar mereka. Setelah mereka memasuki ke dalam gerbong 14, Om Sang pun mencoba menahan pintunya. Sementara mereka berusaha membuka pintu gerbong 15. Mereka sempat kesulitan membuka pintu itu, karena ternyata orang-orang yang berada di gerbong 15 telah menyegel gerbong itu. Mereka tak percaya bahwa Om Wowo dan yang lainnya berhasil selamat tanpa ada yang terkena gigitan zombie. Om Sang mulai kesulitan menahan pintu itu, hingga akhirnya tangannya digigit oleh salah satu zombie. Lalu pada akhirnya, ia pun mengorbankan dirinya sendiri, lalu menyuruh Om Wowo membantu Yong untuk membuka pintunya. Sebelum itu, Om Sang berpesan kepada Om Wowo agar menjaga istrinya itu. Dan Om Sang menamai anaknya yang masih di dalam kandungan itu bernama Yun So. Setelah mereka berhasil masuk, Om Wowo segera membawa Suan dan Bu Sang masuk ke dalam gerbong. Namun sayangnya, nenek itu pun tak sempat masuk sehingga ia pun diserang oleh para zombie. Melihat hal itu, Om Wowo pun segera menutup pintunya kembali agar para zombie itu tidak masuk ke dalam sana. Om Wowo yang sudah kesal itu pun akhirnya menghajar Om Yong karena ia tidak membiarkan mereka semua masuk. Namun si Om Yong malah menuduh Om Wowo telah tergigit oleh zombie. Sehingga orang-orang yang ada di sana menyuruh Om Wowo dan yang lainnya untuk masuk ke ruangan pramugari. Lalu orang-orang itu menutup pintunya rapat-rapat agar Om Wowo dan yang lainnya gak bisa masuk ke dalam gerbong 15. Melihat hal itu, Bu Jong yang merupakan anak dari nenek itu pun mencoba membuka pintunya, karena ia tak ingin bersama orang-orang yang tidak membiarkan ibunya masuk. Seketika, orang yang berada di gerbong 15 dibantai habis-habisan oleh para zombie itu. Mampus anjing kesel aing sumpah. Tapi ternyata, si aki-aki kampret ini berhasil menyelamatkan diri di dalam toilet. Lalu Om Wowo mendapat kabar bahwa ternyata wabah virus zombie itu berasal dari sebuah perusahaan bernama YS Biotech, yang mana perusahaan tersebut adalah perusahaan tempat Om Wowo bekerja. Mendengar hal itu, Om Wowo pun menangis karena ia merasa bahwa dirinya juga bertanggung jawab atas kejadian yang telah menimpa mereka. Tak lama setelah itu, tiba-tiba keretanya berhenti karena jalannya yang terhalang oleh kereta yang mengalami kecelakaan. Pemasinis pun mengatakan bahwa ia akan menggunakan kereta lain dan menyuruh orang-orang yang berhasil selamat untuk pergi mengikutinya. Om Wowo mengajak yang lainnya untuk mengikuti pemasinis. Sementara si aki-aki berengsek ini menyebak si AA pramugara dan mendorongnya untuk menumbangkannya agar dia bisa selamat dari kepungan para zombie itu. Anjing, greget aing sama aki-aki ini. Tiba-tiba, ada sebuah kereta yang terbakar menuju ke arah mereka. Seketika, kereta itu menyenggol kereta lainnya dan mengalami kecelakaan pada kereta itu. Melihat hal itu, Yong dan Jin He pun pergi karena mereka mengira bahwa Om Wowo dan yang lainnya telah mati karena terhimpit oleh kereta itu. Tapi apesnya, mereka justru malah bertemu dengan si aki-aki kampret ini, yang lagi-lagi mengorbankan orang lain demi keselamatannya sendiri. Dan akhirnya, Jin He pun digigit oleh zombie itu. Yong yang tidak bisa meninggalkannya pun akhirnya digigit oleh Jin He yang berubah menjadi zombie. Bahkan pemasinis pun yang mencoba menolong si aki-aki kampret ini ketika tersandung pun didorong oleh si kampret ini. Hingga akhirnya mereka pun digigit oleh zombie. Di sisi lain, Om Wowo dan yang lainnya terperangkap di antara gerbong kereta yang dipenuhi oleh para zombie. Ketika Om Wowo mencoba keluar, tiba-tiba keretanya bergerak dan menyebabkan jalur keluarnya tertutup oleh sesuatu. Lalu kaca kereta yang sudah retak itu pun pecah, mengakibatkan para zombie keluar dan hendak menyerang mereka. Tapi si gembel ini mengorbankan dirinya agar Bu Sang dan Suan bisa selamat dari zombie itu. Dengan sekuat tenaga, akhirnya Om Wowo pun berhasil membuka jalan
dan berhasil mengeluarkan mereka berdua tepat sebelum kereta itu amblas. Mereka pun berlari dengan sekencang-kencangnya dan berhasil meraih kereta ini. Tapi sayangnya, ketika mereka hendak masuk ke ruangan kemudi, mereka dikejutkan dengan si aki-aki brengsek yang sudah berubah menjadi zombie. Hal itu membuat tangan Om Wowo tergigit ketika ia berusaha mencegah aki-aki kampret itu yang hendak menyerang Bu Sang. Lalu Om Wowo pun memberitahu kepada Bu Sang cara menghentikan keretanya saat sudah berada di tempat yang aman. Ia juga mengucapkan salam perpisahan pada anaknya karena dirinya tidak bisa berada di dalam sana ketika ia mulai berubah menjadi zombie. Tangisan Suan membuat Om Wowo menangis ketika ia menyadari bahwa seharusnya ia menghabiskan waktu lebih banyak bersama anaknya itu. Lalu ia pun keluar sambil mengingat hari di mana Suan dilahirkan ke dunia ini. Dengan senyuman di wajahnya, Om Wowo yang sudah berubah menjadi zombie itu pun mengakhiri hidupnya dengan melompat dari kereta itu. Di akhir film, Bu Sang menghentikan keretanya ketika ia melihat ada sebuah barikade di depan terowongan itu. Mereka berdua turun dan masuk ke sebuah terowongan. Di sisi lain, para tentara yang berjaga di sana mengira bahwa mereka berdua adalah zombie dan hendak menembaknya. Tapi setelah mendengar suara Suan yang bernyanyi sambil menangis terseduh-seduh, para tentara itu menyadari bahwa mereka berdua bukanlah zombie. Sehingga para tentara mengirimkan pasukannya untuk menyebut mereka berdua. Tamat. Ending yang sangat menyedihkan, bukan? Pesan yang dapat diambil dari cerita ini adalah, sesibuk-sibuk apapun kalian, luangkanlah waktu bersama orang-orang yang sangat kalian sayangi. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan video selanjutnya dari channel ini. See you on the next time video. Bye-bye.